Memang benar keusuhan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri itu kurang dikenal. Maka saya ingin memperkenalkan diri secara singkat. Moga-moga nanti jelas dan umat Katolik di lingkungan TNI Polri merasa bangga karena mempunyai keusuhan sendiri. Tentu itu. Namanya adalah ordinarian militer, jadi keusuhan militer. Sejarahnya panjang, mulai dari Perang Dunia Pertama. Kita semua tahu Perang Dunia Pertama itu negara-negara Kristiani saling perang, saling bunuh, konflik besar, dan tentara itu mempunyai panggilan khusus, termasuk pembela negara, termasuk harus maju ke medan perang. Dan kita semua tahu, nanti bapak-bapak yang ada di kepolisian dan di militer bisa bercerita seperti apa rasanya menjadi tentara itu. Setiap saat berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, berhadapan dengan situasi kritis berkaitan dengan tugas, khususnya ketika harus berperang. Oleh karena itu, pimpinan Gereja Katolik mulai memikirkan apa yang bisa dibuat oleh Gereja Katolik untuk tentara-tentara yang harus maju ke medan perang. Salah satu jawabannya tentu adalah pembinaan mental. Dan tidak cukup pembinaan mental, tetapi juga pembinaan rohani. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, keperluan seperti itu semakin mendesak. Maka dikirimlah pastor-pastor banyak pula yang gugur bersama dengan tentara-tentara yang berperang. Lebih dari 1.000 yang gugur di medan perang bersama-sama dengan tentara-tentara yang berperang. Ceritanya panjang, saya singkat saja. Pada tahun 1949, pada bulan November, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Pertahanan Indonesia pada waktu itu, ketika Indonesia juga masih di dalam suasana perang melawan kolonialisme, melawan Belanda, mendirikan satu unit layanan mental rohani untuk angkatan perang Republik Indonesia. Namanya masih angkatan perang. Jadi nama perang itu masih menjadi suasana. Tentu di hati juga tentara-tentara Republik Indonesia. Itu tahun 49 membutuhkan pendampingan khusus. Nah, sebagai tanda dukungan Gereja Katolik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, 1 bulan kemudian pimpinan Gereja Katolik mendirikan Ordinarian Militer Indonesia. Jadi sebetulnya pendirian atau sejarah berdirinya keusuhan militer di Indonesia itu sangat simbolik, dan ini yang sangat penting, bahwa Gereja Katolik setia mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu intinya. Sejak saat itu mulailah diutus imam-imam ke institusi-institusi militer. Pada waktu itu masih ada pangkat tituler. Jadi imam-imam itu tidak menjadi tentara, tetapi menjadi itu di pusat perawatan rohani Katolik, mempunyai tanggung jawab untuk merawat keimanan tentara-tentara yang Katolik. Masuk sudah langsung, yang tidak langsung, tidak mulai dengan bantuan dan sebagainya. Tetapi itu tetap saja romo yang di perawatan rohani itu ini tempatnya tidak naik, karena memang bukan itu maksudnya, bukan kaya militer,
sebagai pembina rohani bagi tentara-tentara yang berangkat. Oleh karena itu, misalnya ada pastor yang ditunjuk di Akademi Militer di Magelang, ada yang di Akademi Angkatan Laut di Surabaya, ada yang di Akademi Angkatan Udara di Jogja, tetapi semuanya negeri. Nah, ketika pangkat itu mulai ditiadakan, maka Bapak Guswo yang saya gantikan itu mulai memikirkan ini juga penting menurut saya. Bagaimana gereja Katolik sebagai bagian dari negara Republik Indonesia yang kita cintai ini bisa hadir di tengah-tengah institusi itu. Jadi tujuannya adalah kehadiran gereja di dalam institusi. Karena tidak mungkin atau belum berpikirkan seorang imam menjadi tentara sebuah, maka yang dilaksanakan, yang dipilih pada waktu itu adalah memutus imam-imam di dalam institusi militer sebagai pegawai negeri sipil. Ada 5 imam yang diutus untuk itu pada waktu itu. Langsung masuk saja, bukan langsung, tetapi seleksi juga sebagai PNS. Ada di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Mabes TNI, dan kepolisian. Karena pada waktu itu polisi masih ada di dalam keempat angkatan, angkatan bersenjata Republik Indonesia termasuk polisi. Nah, mulai saat itu di Indonesia namanya bukan lagi keuskupan militer karena polisi ada di situ, tetapi namanya tetap keuskupan agung angkatan bersenjata Republik Indonesia termasuk polisi. Nah, ketika polisi dipisahkan dari militer dan teman-teman Katolik yang di kepolisian itu tidak mau dipisahkan, jadi sudah terlanjur akrab satu sama lain. Mulai saat itu di Indonesia namanya bukan ordinarian militer lagi, tetapi keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Itu biasa-biasanya ya di Indonesia ini. Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kelima imam yang diutus sebagai PNS itu sekarang sudah semua purna bakti. Usianya sudah lewat dari usia mereka. Dan bersamaan dengan itu, Bapak Kardinal Julius memikirkan kita imam-imam supaya dapat hadir di dalam institusi TNI dan Polri. Ketika imam masuk di dalam institusi itu tidak sebagai PNS, tetapi sebagai polisi semua dan sebagai tentara semua. Pada waktu itu Panglima ABRI adalah Bapak Denis Kristus. Maka dia adalah perjanjian MOU Memorandum Understanding antara seluruh umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri dengan Bapak Panglima ABRI. Dibuatlah kesepakatan kurang lebih bisa imam masuk ke dalam institusi TNI dan Polri dengan perjanjian tidak untuk menitik karir, tetapi untuk hadir di dalam pendidikan ketika masa TNI dan kepolisian. Maka mulainya yang pertama dulu diutus 4 orang untuk ikut tes, 4 imam. Yang kedua tidak lulus, seperti tidak lulus masuk TNI kan tidak gampang. Yang lulus 2, yang satu adalah Romo Yusmito. Lama lintang di pendidikan TNI Angkatan Udara dan berapa tahun 27 tahun. Yang satu
menjadi pastor masuk di dalam militer yang susah. Karena apa? Seorang militer itu tunduk kepada komandan. Sebagai imam mesti taat kepada Rasul. Romo Yosini kita sekali, karena bisa melaksanakan kedua-duanya dengan sama baik, dipercaya oleh Rasul, dipercaya oleh komandan-komandan. Mulailah dan kerjasama komandan di Bapak-Bapak Rasul, mulailah yang dulu hanya sendiri Romo sekarang sudah ada teman-teman, sudah ada 3 di undang-undang Romo di UNES, dan satu lagi yang masih di sini beliau Romo di AAU di Jogja di pendidikan, yang satu lagi di Bandung juga di pendidikan, tetapi bukan pendidikan akademik, tetapi pendidikan tahun-tahun dan kita. Jadi saya pastor militer angkatan udara itu 3. Berikutnya adalah angkatan laut. Salah satunya Romo Yanto yang baru lulus tahun yang lalu. Sekarang di Mabes TNI Angkatan Jakarta, yang satu ada di Surabaya di Akademi Angkatan. Sekarang di dalam pendidikan, karena saya di kepolisian, ada 2 imam yang sedang menjalani pendidikan kepolisian. Nanti tanggal 16 Juli akan selesai. Uskup militer yang pertama itu adalah Suci Wiranto. Kita semua kenal nama itu, ada nama jalan Suci Wiranto, ada nama universitas, Jadi apa yang mau ditanamkan di dalam diri calon-calon pimpinan institusi TNI dan Polri. Tadi kita mau bisa menjelaskan itu, tetapi secara singkat, kalau Sudirman itu merumuskannya dengan istilah supaya tentara-tentara dan polisi Republik Indonesia itu yang umat Katolik itu saja sungguh-sungguh menjadi Katolik, sungguh-sungguh menjadi Indonesia. Jadi kita kenal istilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Sudirman memindahkan keuskupannya dari Semarang hingga ke Jogja supaya dekat dengan Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Jelas sekali tindakan simboliknya mencintai tanah air, berjuang bersama-sama dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. 100% Katolik soal ini kemana-mana panjang, maka saya singkat saja. Apa yang dimaksud 100% Indonesia? Kita ambil saja salah satu contoh dari para perintis gereja Katolik di Indonesia. Ada 2 tokoh yang saya sebut, ada banyak, tetapi 2 saja supaya tidak terlalu lama. Yang pertama adalah Sudirman, yang dikenal beliau wafat sebagai pahlawan nasional, dimakamkan di makam pahlawan di Semarang. Apa istimewanya Sudirman? Kalau pernah melihat film studio yang diputar pada tahun 2012, ada banyak hal yang bisa diceritakan mengenai cintanya kepada tanah air. Saya ceritakan dulu saja. Yang pertama, di film itu ditunjukkan Sudirman sedang menulis apa yang beliau tulis, surat kepada pimpinan gereja Katolik di Vatikan, mendorong supaya gereja Katolik secepatnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu pada tahun
itu Atika itu sudah mempunyai wakil di Jakarta. Atika adalah salah satu dari beberapa negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Sugiyono. Yang kedua yang ditunjukkan di dalam film itu adalah beliau naik delman dan berhenti di depan gereja yang pernah ke Jogja, gereja Cintaan. Pasti tidak naik delman dari Semarang ke Jogja. Itu simbolik karena pada tahun 46 ibu kota Republik Indonesia tidak ke Jogja karena perang dengan Belanda.